Oke, kali ini kita bakal bahas rekomendasi IM dari harga 20 ribuan sampai 1 jutaan. Jadi buat teman-teman yang lagi cari earphone atau in-ear monitor, gak peduli budgetnya tipis atau lumayan, nah ini aku udah siapin list-listnya, kita bahas langsung gak pakai bertele-tele. Oke, kita langsung bahas pertama. Nah, pertama di harga 20 sampai 100 ribu. Nah, untuk 20 sampai 100 ribu ini menurut aku salah satu pilihan yang cukup sulit ya, karena banyak IM-IM yang aku nggak bisa rekomendasikan dan aku takut buat coba. Jadi aku rekomendasiin yang udah aku coba dan memang recommended banget untuk dipakai. Nah, kenapa mulai dari 20 ribuan? Karena teman-teman ternyata juga banyak yang lebih suka under 50 tuh juga ada teman-teman. Jadi aku coba ajak teman-teman yang budgetnya masih mepet untuk cari IM rekomendasi, ya ini aku kasih rekomendasinya pertama, yaitu adalah Kagis P1 Pro. Nah, Kagis P1 Pro ini harganya sekitar 30 ribuan, tapi kalau misalnya diskon kemarin aku di Tokopedia nggak salah dapatnya di 20 ribuan aja. Nah, itu aku dibeli di toko Kirihore ya. Nah, itu cuma 20 ribuan aja. Di sini menurut aku salah satu earbud ya, tapi ini nggak ada karetnya, jadi nggak sampai masuk ke telinga, lebih aman. Udah ada mic-nya juga, enak juga. Sebenarnya ini aku mau buat reviewnya, udah jadi videonya, cuman belum sempat aku edit lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut terkait Kagis P1 Pro, nanti bisa komen di bawah, nanti aku bisa bikinin kontennya. Tapi ini aku review singkat aja. Untuk Kagis P1 Pro ini kita dapat satu set earbud yang balance ya. Bassnya tuh dapat, masih gede, dapat, ekornya cukup panjang, dan vokalnya tuh masih bening, dan treble-nya juga asik. Jadi buat semua lagu tuh enak banget, buat film juga enak. Dan untuk harga 30 ribuan aku kaget banget ya, Kagis P1 Pro tuh bisa seenak ini. Aku bakal bisa ngerekomenin Kagis P1 Pro ini dibanding banyak-banyak IM-IM counter atau earbud counter ya. Jauh lebih enak Kagis P1 Pro ini. Itu menurut aku ya. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa coba sendiri. Mic-nya juga udah oke menurut aku untuk Kagis P1 Pro. Mungkin sedikit mendem, tapi ya untuk harga 30 ribu wajar lah ya. Oke, setelah 30 ribu kita bisa naik dikit sebenarnya di KZ Down. With mana ya KZ Down ini ya? Ini KZ Down. Nah, KZ Down ini harganya nggak salah sekitar 40 ribu ya. Nah, ini udah pakai karet dan modelnya udah kayak KZ ya, udah kayak KZ dan lain-lain. Ini enak banget sih untuk KZ Down ini. Kita dapat sound signature yang V-Shape ya, tapi vokalnya masih bening, nggak sampai ketutupan sama bassnya, jadi enak banget buat long listening, buat pakai sehari-hari juga enak. Ini aku kaget, kasih tahun di harga 40 ribuan udah seenak ini ya. Aku rekomendasiin banget teman-teman buat ambil kasih tahun ini. Tapi kalau misalnya tertarik kasih tahun lebih lanjut, nanti aku coba bikin reviewnya. Dan aku masih pakai si kasih tahun sampai sekarang ya, buat kayak meeting atau kemana-mana biar nggak takut hilang, kayak menurutku aman. Tapi kabelnya ini belum di touch ya, cuman untuk harga 40 ribu udah oke banget. Nah ya, untuk naik dikit seperti biasa, salah satu IM yang aku rekomendasiin banget, udah aku buat shortnya, udah aku buat reviewnya di harga under 100 ribu terbaik. Kayaknya untuk saat ini belum ada penggantinya sampai sekarang, si KZ EDC Pro ini. Nah, bedanya KZ EDC Pro ini lebih balance ya daripada si KZ. KZ menurut aku lebih asik ya, lebih baik. Kalau lebih fun, menurut aku lebih fun KZ Down. Nah, kalau EDC Pro ini lebih balance menurut aku. Jadi kalau teman-teman suka yang lagu vokalan atau lebih santai gitu ya, nggak terlalu suka yang fun-fun atau dangdut gimana, KZ EDC Pro lebih enak gitu. Cuman dari technical, imaging, dan lain-lain jelas KZ EDC Pro ini mantep banget ya. Untuk harganya tentunya juga luas, buat gaming udah enak. Jadi kalau misalnya teman-teman nyoba KZ EDC Pro aja buat main game, udah kerasa tuh ya, kenapa kok in-ear monitor sekarang lebih banyak buat dipakai nge-game sih KZ EDC Pro ini ya, karena KZ EDC Pro memang enak, teknikalnya juga bagus, detailnya dapet, mantap banget lah KZ EDC Pro ya. Kalau mau tahu lengkapnya bisa cek videoku aja, KZ EDC Pro lengkapnya kayak gimana. Oke, jadi untuk harga 20 ribu sampai 100, menurut aku rekomendasinya itu ya. Sebenarnya beberapa tuh masih banyak yang untuk harga 100 ribu, cuman yang bisa aku rekomenin ya KZ EDC Pro, KZ Down, dan Kagis P1 Pro. Untuk lainnya sebenarnya nggak banyak coba ya. Di harga ini ya udah banyak sih, udah ada reviewnya aku di 0 sampai 100 ribu ya. Di videonya teman-teman bisa cek sendiri di situ. Cuman yang aku pilih, kalau bisa milih 3 ya udah 3 ini yang aku pilih. Oke, kita lanjut ke 100 sampai 300. Nah, ini 100 sampai 300 lagi rame ya pasar di 300 ribu, tapi kita bahas pasar yang cukup rame juga di 100 ribu. Nah, di 100 ribu ini sebetulnya cukup rame juga, ada KZ Jaga, ada lain-lain yang baru ya, ada ND Planet, ND Venus ya kalau nggak salah. Nah, itu juga oke, ada Soratun BL01, tapi aku belum coba.
Jadi aku belum bisa rekomenin, teman aku rekomen yang udah aku coba dulu. Salah satunya CCA Polaris. CCA Polaris ini masih jadi salah satu pilihan yang mantep banget ya. CCA Polaris ini buat harganya itu kayak salah satu IM yang mantep banget lah. Nggak bisa aku protesin lah. Kamu cukup balance dan juga buat genre apapun tuh dapet. Buat teman-teman yang ada budget 100.000, udah daripada ambil DJ Pro langsung ke Polaris aja sih ya. Karena Polaris itu 120 ribuan dan menurut aku itu udah still deal 120 ribu. Jadi teman-teman bisa ambil Polaris aja. Tapi kalau teman-teman tuh suka yang vokal, suka treble, suka yang lebih trash itu aku lebih saranin coba ambil Tin Hi-Fi C0. Dan ini enaknya Tin Hi-Fi C0 tuh bisa straight down, jadi bisa kayak pakai earphone biasa kayak AirPod gitu ya, atau kayak Apple AirPod, atau dibuat over ear kayak gitu. Jadi teman-teman bisa milih mau pakai over ear atau pakai yang straight down. Cuman aku saran banget Tin Hi-Fi C0 ini ambil yang undetached aja, karena detachable-nya tuh mahal 190, dan menurut aku yang 190 tuh udah kurang worth it. Nah, Tin Hi-Fi C0 sendiri ini bisa diganti kabelnya, dan juga udah 2 pin ya, enak banget ya. Sama kayak DJ Pro juga 2 pin, jadi udah gampang diganti kabelnya. Dan dia juga ada semi open back ya, jadi suaranya tuh cukup luas, soundstage-nya ya, mantap ya. Dan juga tuh dia agak bright, jadi bassnya kurang dapat. Mungkin teman-teman yang cari bass mungkin kurang enak. Cuman begitu teman-teman nyoba C0 dari yang sebelumnya pakai IM yang ngebass banget, terus dengerin vokalnya kerasa banget, vokalnya tuh bening banget gitu ya. Dan C0 ini salah satu step up teman-teman kalau misalnya mau coba dari counter ke channel ini, aku rekomendasi banget. Dan itu ada varian Type-C-nya, jadi aku rekomendasi teman-teman ambil yang Type-C-nya juga sekalian biar enak. Mic-nya juga salah satu yang terbaik di kelasnya, di 100.000 menurut aku mic yang terbaik channel ini mantep banget ya. Aku bisa saranin buat ambil Tin Hi-Fi C0. Nah, untuk 150 ribuan ke atas sebenarnya teman-teman bakal gimana kaset jaga, gimana ini ya. Menurut aku kaset jaga itu masih enak sebenarnya, cuman udah kurang oke karena harganya digoreng. Jadi menurut aku kalau mepet ke 200 mending ngambil yang 200 ribuan aja kayak gitu ya, skip untuk kaset jaga gitu. Cuman kaset jaga tetap aku bisa rekomenin, kalau dapat harga murah ambil aja, mau itu pun bass atau balance itu enak semua, aku rekom banget ya kaset jaga. Aku juga udah sempat diskusi sama Edo Winsa juga, kaset jaga menurut Edo Winsa ini yang enak bass, tapi untuk menurut Velan Gunsan itu kaset jaga yang enak yang balance. Tapi menurut aku dua-duanya tuh udah bagus, jadi pilih apa aja sesuai preferensi teman-teman, silahkan ambil. Nah, selanjutnya ini ada CVJ Lucky yang aku rekomendasiin malahan selain kaset jaga dan lain-lain, karena di harganya kita jarang dapat sound signature kayak gini. Oke lah, ada Kika ZX Habibi yang ngebass dan lain-lain. Nah, CVJ Lucky ini ngasih suara kita yang ngebass pol, kayak horek ya, kayak horek pol, tapi masih vokalnya masih kejaga, aman, bersih gitu ya, dan bening. Dan juga buat gaming enak, imagingnya dapet, terus dapat kayak treble-nya juga masih aman, dapat gitu ya, nggak sampai mendem gitu, masih aman banget sih CVJ Lucky ini. Buat gaming mantep, dan yang jelas buat film juga mantep, karena dia tuh kalau kita nonton film atau main game ya, terus ada suara tembakan atau ada suara bass yang drum itu kita kerasa getarannya deng kayak gitu. Itu mantap banget sih CVJ Lucky ini. Jadi bisa aku rekomenin banget CVJ Lucky buat kamu Pinang. Jadi CVJ Lucky ini salah satu pendatang baru ya di harga 150 ribuan, dan menurut aku beda dari yang lain, dia cukup horek gitu teman-teman. Yang ngerasa banyak IM sekarang kurang bassnya, kayak Polaris misal kurang bassnya, atau DJ Pro kurang bassnya, coba ambil CVJ Lucky. Dia ngasih bass yang mantap tapi vokal yang tetap bening dan bersih ya, treble-nya juga masih dapat lah, nggak smooth itu, jadi masih enak CVJ Lucky ini buat kebanyakan lagu, terutama EDM dan dangdut gitu, masih enak CVJ Lucky. Oke, kita lanjut lagi di harga 200 sampai 300. Nah, 200 sampai 300 ini sebenarnya udah jarang ya untuk 200 ribu, tapi ada informasi menarik bahwa One R2 sekarang tinggal 200 ribuan. Jadi untuk harga 200 ribuan aku bisa rekomendasi buat langsung ambil si One R2 atau One R Studio Edition. Ini dulunya bagus banget, udah mantep ya. Aku teman-teman kalau cari yang balance, bisa banyak genre, bisa ambil One R2. Tapi kalau teman-teman suka yang monitoring atau buat stage atau buat gaming, edit video, mungkin Studio Edition lebih pilihan yang cocok ya. Dan vokalnya menurut aku lebih enak di Studio Edition juga, dan lebih enak buat long listening Studio Edition. Cuman kabelnya tuh nggak enak, kabelnya kayak gimana gitu ya. Ada reviewnya juga untuk Studio Edition sama One R2, bisa dicek di YouTube aku ya teman-teman, di video lain tuh udah ada aku jelasin.
Nah kita naik lagi. Cu2 di sini nggak aku masukin karena terlalu lama ya, jadi nggak aku masukin. Cuma Cu2 tuh masih bagus sih. Kita lanjut aja ke 300 ribuan aja yang lain. Di sini tuh ada cons, ada TRN cons, ada Genera Wyvern White, Genera Wyvern Black, Genera Wyvern Remaster, terus juga ada Salnot 02, ya, ada turret Irrigate juga, dan juga ada 1R Emerald. Nah ini sebenarnya teman-teman, cons ini menurut aku salah satu IM yang oke ya. Dulu harganya 500-600an, salah satu paket yang paling lengkap. Kita dapat case, terus dapat kabel yang bisa diganti-ganti ceknya, dan suaranya tuh mantep ya, walaupun cenderung ke bright gitu ya, tapi bassnya masih dapat, dan juga treble-nya masih bracket. Tapi menurut aku masih kurang enak diberinya ya, dan mungkin bagi beberapa teman-teman yang masih awam atau nggak suka dengan treble yang nusuk, mungkin bisa skip cons ya. Cuman kalau teman-teman biasa mendengarkan musik metal dan rock ya, cons ini salah satu pilihan yang paling mantep, dan teknikalnya juga mantap banget untuk harganya, untuk soundset dan lain-lain. Aku bisa rekomendasiin si cons ini ya. Cuman untuk all genre mungkin aku bisa cari yang lain dan lebih aman seperti Turret Irrigate, 7 Heart Salad 02, Wyvern Remaster atau 1R2. Nah kalau bisa disuruh pilih 3 di antara 5 ini ya, 6 ya, banyak banget ya. Aku bakal ambil dikit aja. Aku ambil 1R2 Emerald Seed ya, ini juga ada reviewnya juga. Ini menurut aku salah satu IM yang oke banget ya. Kita dapat case-nya juga, terus warnanya hijau, keren desainnya, dan mantep banget, bisa buat melibas semua genre. Sebenarnya mirip-mirip dengan 1R2 yang biasa, cuman di sini kita dapat sancai yang white bore dan juga dapat case yang menurut aku ini udah mantap banget, dan desainnya lebih keren si Tangzu 1R2 Emerald Jet ini. Jadi aku, teman-teman kalau ada budget dikit, mending langsung naik ke Tangzu 1R2 Emerald. Ini bisa libas semua genre dan bisa buat gaming all-rounder parah lah untuk Tangzu 1R2 Emerald. Tapi teman-teman untuk yang kurang suka dengan treble, yang merasa ketusuk, tapi suka dengan vokal yang mantap dan suka lagu-lagu kayak dangdut dan lain-lain, masih bisa aku rekomend si Genera Wyvern Remaster yang K-pop ini masih juga enak. Genera Wyvern Remaster ini mungkin treble-nya terlalu smooth ya, sayangnya. Genera Wyvern Remaster ini terlalu smooth bagi beberapa orang, cuman menurut aku bass to mid-nya tuh enak banget. Jadi vokalnya tuh mantep, bassnya tuh kita dapat rumble-nya pas, nggak kerapi banget lah untuk menurut aku lah si bassnya ini. Aku bisa merasakan kenikmatan ketika dengerin lagu yang vokal, kayak misalnya lagunya Aditya Sofyan gitu ya, Forget Jakarta, kayak gitu tuh enak banget. Terus lagu akustik tuh enak banget di Wyvern Remaster ini, atau lagunya Nicky juga mantap banget di Wyvern Remaster. Dan untuk game aku lebih suka di Wyvern Remaster sebenarnya daripada di 1R2. Jadi sama-sama bagus lah 1R2 sama Wyvern Remaster ini. Cuman kalau teman-teman lebih suka yang lagu lebih all-rounder, aku misalnya 1R2 ya. Teman kalau yang nggak terlalu sensitif agak sensitif treble, mungkin bisa ambil 1R Wyvern Remastered aja. Nah tapi tetap Wyvern ini serinya bagus semua, ada black sama white. Cuman yang paling gampang diterima semua orang ya si white. Cuman di antara Wyvern Remaster sama Wyvern White ini ada Wyvern Black ya. Wyvern Black ini cenderung lebih bright, dan ini juga bisa aku rekomenin banget. Cuman kalau misalnya disuruh milih top 3, aku bakal masukin si Salnot 02 sayangnya, dibanding itu tadi ya, Wyvern White atau Wyvern Black. Karena Wyvern White, Wyvern Black ini sering masalah di fittingnya teman-teman ya. Itu kenapa teman-teman merasa ketusuk dan lain-lain. Nah ini IM yang aku rekomendasiin udah nggak ada yang ketusuk. Sebenarnya ada lagi Bunny, aku lupa masukin nih. Bunny itu juga mantap banget sih. Cuman kalau aku sih disuruh milih Bunny atau ini lain-lain, aku milih Salnot 02, Wyvern Remaster, dan 1R2. Nah 02 ini menurut aku cukup all-rounder dan gaming paling enak. Salah satunya Salnot 02, walaupun fiturnya mungkin agak aneh ya, tapi Salnot 02 ini enak ya, apalagi buat gamer casual kayak aku. Ini mantep banget, udah pakai buat Valorant juga udah mantep sih Salnot 02 ini. Dan untuk semua genre juga enak, jadi aku rekomendasi banget di Salnot 02. Oke, kita lanjut ke 400 sama 500. 400 sama 500 ini ada Key1 Pro. Nah Key1 Pro ini sayangnya ya, fittingnya hampir mirip dengan Wyvern White, Wyvern Black. Cuman kalau misalnya disuruh pilih Key1 Pro, Wyvern White, Wyvern Black, mungkin aku pilih Wyvern White aja ya, untuk mic-nya udah lebih dapat dan lain-lain, dan suaranya juga lebih aku bisa rekomenin. Key1 Pro ini mungkin lebih agresif bagi teman-teman yang nggak biasa. Tapi Key1 Pro ini mantep banget teknisnya dan lain-lain. Ini juga salah satu yang favoritku dulu, cuman sekarang sering masalah
di nozzle-nya yang sering lepas dan lain-lain. Jadi kalau bisa Q1 Pro ini skip aja ya teman-teman ya, takutnya kena masalah-masalah yang sama. Ternyata kisinya bermasalah si episode Q1 Pro ini. Jadi kita bisa skip ke Thin Hi-Fi C2. Kalau misalnya teman-teman Q1 Pro tapi pengen budgetnya ya ambil Wyvern Black aja atau Wyvern White daripada ambil Q1 Pro kayak gitu ya. Nah terus kita dapat Thin Hi-Fi C2 2025 ini nggak salah Type C sama 3,5 ya. Dan ini menurut aku masih lebih enak yang OG sebenarnya, cuman 2025 ini tetap enak break gitu ya. Tapi buat aku, kalau teman-teman suka C0 pengen upgrade teknikal dan suaranya, silakan upgrade ke C2 2025. Ini tetap enak sih, mantap menurut aku. Salah satu IM dengan teknikal terbaik di harga 500 ribuan, si Thin Hi-Fi C2 ini. Dan tonalnya juga lebih banyak bisa diterima daripada yang OG di sini. Menurut aku mantap sih, dan spesial teman-teman bisa coba aja. Tapi buat yang teman-teman suka bass mungkin bisa skip aja. Jadi memang kalau menurut aku di harga 500 ribuan ini rata-rata bassnya biasa semua ya. Di 500 ribu selanjutnya ada Leadsword D02. Nah ini sayangnya nggak bisa beli di sini ya, cuma bisa beli di HiFigo atau di luar. Jadi belum ada. Cuman ini salah satu 500 ribuan terbaik menurut aku. Teknikalnya tuh mantap banget. Buat harganya ya, soundsetnya luas. Bahkan aku kasih blind test ke temanku, ngira semua ini harganya sekitar 800 ribu atau 1 juta. Padahal ini cuma 500 ribuan si Leadsword D02 ini. Cuman memang fittingnya tuh agak susah, jadi nggak semua bisa nerima. Pokoknya agak maju, tapi masih mantep dan masih aman lah. Treble-nya nggak bisa dibilang agresif ya, masih cukup energik lah. Tapi masih smooth kok, masih aman buat didengar langsung. Mungkin yang agak bermasalah mungkin di sekitar di upper mid-nya aja, mungkin teman-teman ngerasa agak sedikit nusuk ya, tapi buat aku aman banget ya. Aku ini ambil yang variant Type C, sebenarnya udah ada video reviewnya, cuma belum aku upload, nanti menyusul ya untuk uploadnya Leadsword D02 ini. Aku salah satu IM terbaik di 500 ribuan ya Leadsword D02 ini. Tapi ngambil Kineral Wyvern White, Wyvern Black, menurut aku tetap salah satu pilihan yang oke banget ya. Dan sebenarnya ada harga 500 ribuan lagi tuh si Thin Hi-Fi C3 yang lama tuh bisa aku rekomendasi, cuman kan udah lama ya nggak aku masukin ke sini. Cuma kalau teman-teman cari yang bassnya dapet, silakan ambil Thin Hi-Fi C3, itu enak banget tuh. Dan buat all genre juga enak, buat all rounder juga enak, mantap itu. Oke, kita lanjut ke 600 sampai 800. 600 sampai 800 ini 600 ribuan itu ada Kevin Kline ya. Kevin Kline ini salah satu IM yang paling gampang aku rekomendasiin ya. Buat harga 600 ribuan Kevin Kline ini, dia ini all rounder parah sih aku bisa bilang. Tapi karena di all rounder dia balance pola, bikin bosenin gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen cari yang balance, nah itu aku sering denger kayak gitu ya, silakan ambil si Kevin Kline aja. Cuman kalau daripada kayak ambil Kevin Kline sih, aku lebih seneng ambil si Inawakan Down Amps. Nah, Inawakan Down Amps ini lebih warm ya dapatnya, lebih mantep lah, kayak Thin Hi-Fi C3 tapi nggak terlalu besar bassnya kayak C3, jadi masih aman. Dan buat long listening tuh enak, buat teknikalnya juga bagus, buat kebanyakan gaming juga bagus ya. Sayang belum ada mic-nya nggak salah, cuman nggak bisa ganti kabel yang ada mic-nya, udah mantap sih. Inawakan Down Amps ini salah satu IM favoritku di 600 ribuan dia. Lalu juga ada Thin Hi-Fi C3 Mark II. Ini sebenarnya aku masukin ke atas semua karena memang bagus-bagus sih, 600 sampai 800. Ini aku lupa masukin Opus X OP24 ya, itu 800 ribuan. Opus X OP24 itu ada 2 switch, bisa warm atau balance. Menurut aku salah satu IM yang underrated ya untuk sekarang ini ya. Teknikalnya mantap banget ya, untuk harga 800 ribuan itu bisa setara dengan EW300 sama Sound Envy sih untuk teknikalnya dengan harga 800 ribuan. Kalau teman-teman cari teknikal, silakan ambil Opus OPX24 dengan tuningan yang masih bisa disenengin banyak orang. Cuman mungkin vokalnya agak sedikit tipis gitu jadi dibandingin Sound Envy atau EW300. Oke, kita lanjut lagi ke Thin Hi-Fi C3 Mark II. Ini mirip-mirip dengan Kevin Kline sebenarnya ya. Bassnya biasa aja, lebih ke all rounder. Aku kurang suka, sebenarnya kayak apa ya, enak tapi bosenin gitu sih. Jadi pilihan aman buat teman-teman yang cari balance silakan ambil Kevin Kline dan Thin Hi-Fi C3, tapi nggak masuk ke top 3 jadi aku balikin ya. Bye bye.
Oke, kita masuk ke Sonos. Sonos ini salah satu yang ada beberapa ngerasa ini bassnya kurang. Menurut aku ini udah pas bass dan lain-lainnya. Ya mungkin diberinya sedikit plastik, tapi ini tetap salah satu IM 700 ribuan terbaik ya. Si Sonos ini teknikalnya mantep banget. Dan teman-teman kalau suka vokal dengerin Sonos dah pasti seneng. Coba aja kalau nggak percaya si 7Hz Sonos ini. Jadi aku bisa rekomenin salah satu yang terbaik. Kalau gaming silakan ambil Kinera Ignite Beast. Cuman tonalnya ya oke lah, cukup balance. Tapi ya aku sedikit lupa sih impresinya, cuman buat gaming komplek upgrade-nya dari Wyvern White sama Wyvern Black ya si Kinera Ignite Beast ini mantap kok. Kita masuk ke Yuswanji aja. Yuswanji ini mantap ya, udah coba yang hitam, emas dan silver ya, enak ya, semua enak semua sih Yuswanji. Dan aku juga kemarin ada acara Madmid Audio, aku cobain si Yuswanji dan mereka seneng banget tentang Yuswanji bahkan daripada Swan Envy. Tapi itu kembali ke selera ya, karena Yuswanji ini suaranya tuh bassnya terasa mantep ya. Dan buat teman-teman yang biasa dengerin bassnya tuh ngerasa Yuswanji itu upgrade buat mereka kayak gitu. Jadi ketika dengerin Yuswanji, oh ini yang cari-cari gitu ya. Padahal Yuswanji itu bukan nggak sengebass itu ya, dia lebih ke neutral to warm sih, masih aman. Tapi ada picky di 8K ya, itu mungkin bagi beberapa orang yang sensitif bakal ngerasa ya kurang enak, tapi aku suka dengan teknikalnya, dengan suaranya mantap sih Yuswanji. Kalau misalnya disuruh pilih 3 untuk harga 600 ribuan yang masih aku favorit sekarang ya ini Inawoken, Sonos, sama Yuswanji. Ya semoga Yuswanji ada penerusnya. Kita lihat ke depan ya. Oke, kita masuk ke 800 sampai 1 juta. Nah, 1 jutaan nih Swan Envy Pure EW300 dan MS2 Pro. Ini MS2 Pro juga on the way untuk editingnya, dan ini juga ada Moondrop Me. Moondrop Me ini lagi turun harganya, jadi menurut aku still deal. Teman-teman bisa ambil Moondrop Me mumpung turun sekarang ya, karena udah ada Moondrop Race, cuman Moondrop Me semacam menjadi pilihan yang oke buat teman yang suka Moondrop dan suka waifu, ambil Moondrop aja. Lalu untuk MS2 Pro ini salah satu IM high disk di harga 1 juta kecil ya. Ini masih susah didapatinya, belum masuk ke Indo. Dia bassnya cukup besar. Aku bisa bilang siap menikmati buat basshead tuh, siap menikmati si IM ini. Tapi dengan treble yang agak nukik ya. Jadi dia tuh masih dengan high disk, yaitu V-shape yang treble-nya tuh nusuk gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ngerasa bakal capek sih MS2 Pro, cuman menurut aku ini fun banget sih si MS2 Pro. Dan ini menjadi driver sekarang saya di MS2 Pro berhasil mengeliminasi Pure dan Swan Envy, karena aku suka yang fun gitu ya. Jadi aku One R2 sama si MS2 Pro nih, jadi yang aku sering pakai sekarang. Lalu buat teman-teman yang cari balance dan suka aman, nggak suka yang treble-nya nusuk-nusuk tapi bass responnya masih dapat ya, ambil Third Ear Pure ini. Tapi kalau aku bisa bilang bassnya bukan yang besar ya, mungkin mirip-mirip dengan Kevin Klein tadi. Pure ini treble-nya smooth, vokalnya juga nggak nusuk, terus bassnya tuh cukupan aja. Jadi kayak salah satu IM yang main aman semua sih. Jadi kalau dengan kayak gini tuh udah jelas cocoknya buat gaming atau buat monitoring sih. Third Ear Pure ini mantep menurut aku buat yang suka gaming atau monitoring. Ya mungkin kalau teman-teman yang punya Pure mungkin dia bakal sedikit bosen, tapi kalau buat suka editing dan lain pasti nggak bosan sama Pure ya, tergantung aja sih. Teman, ada satu hal yang mengapa aku bisa suka Pure daripada Swan Envy. Aku ngerasa kayak buat Ricky itu lebih enak Pure daripada Swan Envy, dan aku merasa vokalnya tuh lebih enak di Pure ya daripada si Swan Envy. Swan Envy masih salah satu IM yang aku suka banget, cuman ketika aku dengerin Pure buat lagu Ricky aku lebih suka si Pure. Cuman kalau lebih all rounder ya silakan ambil Swan Envy aja. EW300 sayangnya kembali lagi aku nyoba EW300 lagi, dan aku masih kurang suka dengan EW300. Sayangnya begitu ya, bukan karena apa-apa, aku merasa bassnya tuh aku kurang suka dengan bassnya, walaupun besar dan lain-lain. Aku masih lebih suka Inawoken Down Amps daripada EW300. Cuman apakah nggak enak? Bukan nggak enak, nggak masuk ke tesku aja, tapi EW300 itu mantap dan solid pick ya. Kalau misalnya teman-teman dapat EW300 diskon 800 ribuan, biasanya udah dicas di TikTok ya, itu mantap banget, ambil aja EW300 gas, karena teknikalnya mantap ya, dan buat all rounder juga asik sih EW300 itu.
Jadi kurang lebih ini aja untuk yang bisa aku rekomen ya. Maaf kalau misalnya ada yang lupa aku masukin, nanti aku masuk ke part 2 aja. Kurang lebih ini untuk di akhir September 2025 ini yang bisa aku rekomen. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.